Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang tidak diinginkan oleh siapapun, yaitu di mana Rasul Yohanes berada dalam suatu pembuangan, yaitu di pulau yang bernama Patmos. Dia dibuang oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu, tepatnya oleh Kaisar Romawi Domitianus, karena dia terus memberitakan firman Tuhan. Dia terus mengabarkan nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini memberi satu keterangan kepada kita. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada persoalan. Melayani Tuhan itu bukan berarti tidak ada tantangan. Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos justru karena pemberitaan firman, karena mengabarkan nama Yesus. Jadi jauhkan jauh-jauh dari pemikiran kita kalau mengikut Yesus itu tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Dan tidak pernah Yesus berjanji, firman Tuhan berjanji, kalau kita mengikut dia, melayani dia tidak ada persoalan. Tapi saudara, jangan takut. Jangan kebenaran yang demikian membuat kita gentar dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Karena dia berjanji menyertai kita senantiasa. Dia adalah Immanuel. Nah, karena dia Immanuel, maka dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, Tuhan yang pegang kendali. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang pegang kendali, saudara, yang tidak baik pun bisa menjadi baik. Masalah pun bisa menjadi berkat. Dari Wahyu pasal 1 ayat 1 ini, kita melihat berkat yang luar biasa yang diterima oleh Rasul Yohanes. Di Pulau Patmos justru Allah menyatakan perkenanannya kepadanya. Ya. Allah menyatakan perkenanannya kepadanya. Dikatakan tadi, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu, penyataan, pengungkapan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia sebelumnya, kalau Allah tidak menyatakannya. Dan itu dinyatakan kepada Rasul Yohanes. Berarti Allah berkenan kepada Rasul Yohanes. Allah tidak menyatakannya kepada semua orang, tapi Allah menyatakannya kepada Rasul Yohanes. Tuhan berkenan kepadanya, Tuhan memakainya. Berarti Rasul Yohanes ada di hati daripada Tuhan. Rasul Yohanes berkenan di hati Tuhan, sehingga hal-hal yang luar biasa seperti wahyu ini, penyataan ini dipercayakan kepadanya. Saudara, mari terus memberitakan nama Tuhan di hidup kita, terus beribadah, terus melayani. Ada tantangan ya, ada pergumulan ya, tapi jangan itu membuat kita gentar, membuat kita tawar hati. Sebab pada prinsipnya, kebenarannya dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Jadi dimanapun kita berada, fase apa sekarang yang sedang kita hadapi, Allah beserta kita. Maka karena Allah beserta dengan kita, lewat persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini pun, kita akan menikmati Tuhan. Kita akan menikmati keajaiban Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Entah kita mengerti atau tidak hari-hari ini, tapi kebenarannya Allah lah yang memegang kendali. Jadi dimanapun engkau sedang berada hari-hari ini, fase seperti apa yang kau hadapi, tetaplah kuat, tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita. Karena Allah yang adalah Immanuel itu memegang kendali. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes justru menikmati Tuhan. Justru mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa dan itulah harapan kita semua. Di fase apapun kita hari-hari ini, kita mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan nyatakan sesuatu hal-hal yang besar yang membuat kita
boleh menikmati Tuhan dalam hidup ini, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Yohanes menjadi berkat loh, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita hari ini membaca, mendengarkan wahyu ini, itu karena Rasul Yohanes menuliskannya dan Tuhan yang memakainya. Biarlah Tuhan pakai kita, saudara. Dan kalau Tuhan yang memakai kita, tentu itu menjadi suatu kebanggaan, kebahagiaan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, pasti seperti apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah saudaraku kuat, bersemangat. Karena Allah adalah Immanuel dan Dia memegang kendali. Dia mampu mengubah kutuk menjadi berkat, masalah menjadi berkat. Dia mampu melakukan segala yang terbaik bagi kita. Tetap bersemangat. Tuhan beserta dengan kita. Salam.